Pelatih Timnas Indonesia U20 Nova Arianto bertekad menjadikan anak asuhnya tulang punggung masa depan skuad Garuda. Namun ia mengingatkan mereka untuk mau berprogres. Timnas Indonesia U20 sedang melakukan pemusatan latihan lanjutan di lapangan Garuda Yaksa Football Academy, Bekasi. Sebelumnya, fase pertama berlangsung pada awal Desember 2025. Nova mengatakan pemain-pemain muda ini harus menjadi generasi penerus untuk Timnas Indonesia di masa akan datang. Akan tetapi, para pemain harus dibentuk agar kualitas dapat terus meningkat. Harapannya ini menjadi generasi selanjutnya yang akan menuju ke Timnas Senior, dan kita harus sabar menjalani proses yang mereka jalani, kata Nova. Nova memberikan wejangan agar para pemain harus menikmati berbagai proses, sehingga siap seutuhnya menjadi pesepak bola profesional. Pesannya, tidak ada yang instan, dan para pemain butuh kegigihan serta semangat pantang menyerah. Semoga pemain bisa menjalani prosesnya dengan baik dan masyarakat selalu memberikan dukungan kepada Timnas U20, kata Nova. Adapun agenda Timnas Indonesia U20 bisa dibilang cukup landai. Yang paling krusial nyaris hanya Piala AFF U19 2026 dan kualifikasi Piala Asia U20 2027 yang akan berjalan mulai tengah tahun ini. Teka-teki sosok nahkoda baru Timnas Indonesia mulai menemui titik terang. Nama pelatih asal Inggris, John Hartman, santer dikabarkan bakal segera diresmikan oleh PSSI pada pertengahan Januari 2026. Kabar ini semakin menarik perhatian publik setelah muncul rumor mengenai proyek ambisius naturalisasi pemain kelas dunia untuk memperkuat lini pertahanan skuad Garuda demi misi menembus perempat final Piala Asia 2027. Salah satu nama yang paling mencolok dalam daftar buruan adalah bek tengah Leeds United, Pascal Struijk. Pemain yang sudah kenyang pengalaman di kompetisi kasta tertinggi Inggris ini memiliki nilai pasar fantastis mencapai 20 juta euro atau sekira 392 miliar rupiah. Kehadiran Struijk diyakini akan menjadi kunci utama bagi Hartman dalam membangun benteng pertahanan yang solid di kancah internasional. Media asal Kanada Waking the Red bahkan telah membocorkan rincian gaji yang akan diterima John Hartman di Indonesia. PSSI dikabarkan merogoh kocek hingga USD 40.000 atau setara 671 juta rupiah per bulan untuk mengamankan jasa mantan pelatih Timnas Kanada tersebut. Angka ini dinilai sepadan dengan target tinggi yang dibebankan kepada Hartman, yakni membawa Timnas Indonesia menjadi kekuatan yang disegani di Asia. Meskipun negosiasi kontrak dikabarkan sudah rampung, publik masih harus bersabar menunggu pengumuman resmi. Pengamat sepak bola nasional Binder Singh mengungkapkan penundaan ini terjadi karena alasan personal. Hartman saat ini diketahui masih menghabiskan waktu libur akhir tahun bersama keluarganya sebelum terbang ke Jakarta. Jika proses naturalisasi Pascal Struijk berhasil direalisasikan di bawah kepemimpinan Hartman, Indonesia dipastikan akan memiliki salah satu lini belakang termahal dan paling disegani di kawasan Asia Tenggara, bahkan Asia. PSSI memiliki banyak incaran pemain keturunan untuk membela Timnas Indonesia. Beberapa nama yang masuk daftar incaran antara lain Pascal Struijk hingga Jayden Osterwolde. Nama-nama tersebut digadang-gadang akan membela Timnas Indonesia mengingat mereka punya darah Indonesia. Jayden Osterwolde, pemain Fenerbahce, mengaku dirinya telah dihubungi oleh PSSI. Kepada salah satu media olahraga ternama di dunia, ESPN, Jayden juga dihubungi oleh Suriname untuk penjejagan naturalisasi. Meski dihubungi Indonesia dan Suriname, Jayden Osterwolde masih fokus dan punya tekad bersama Fenerbahce. Mereka meminta untuk saya membela Timnas Indonesia, namun saya menundanya. Saya tidak pernah menolaknya, tapi keinginan untuk membela Timnas Indonesia ada dalam rencana saya. Jelasnya mengenai keinginannya di level internasional. Jayden Osterwolde merupakan pemain sepak bola kelahiran Zwolle 26 April 2001. Sejatinya, pemain bertinggi 189 cm itu dimainkan di posisi bek kiri, namun dirinya bisa dimainkan sebagai gelandang kiri dan bek tengah. Sejak pertengahan musim 2022-23, Jayden Osterwolde membela Fenerbahce, tim sepak bola raksasa asal Turki. Ia direkrut dari Parma setelah setengah musim membela tim sepak bola asal Italia itu. Gebrakan naturalisasi Timnas Indonesia, satu nama yang santer dikaitkan harganya lagi melonjak sampai 52 miliar rupiah. Belum lama ini, satu di antara calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia asal Wolfsburg, Jensen Siebold, tak ditampik satu di antara anggota Exco PSSI. Ya, beberapa waktu lalu, anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, beri jawaban mengenai rumor Jensen Siebold dinaturalisasi Timnas Indonesia.
Dalam pernyataannya, Arya Sinulinga memang menyebut jika timnas Indonesia tak memiliki urgensi untuk cari pemain keturunan untuk lini belakang. Namun, Arya yang saat itu menyampaikan kabar itu di salah satu stasiun TV itu tak menampik soal rumor Jensen Siebold kans dinaturalisasi timnas Indonesia. Di sisi lain, di tengah kabar mengenai dirinya yang santar ke timnas Indonesia, harga bek Wolfsburg pinjaman dari Sunderland itu justru alami kenaikan drastis. Di luar dugaan, harga Jensen Siebold melonjak drastis hingga mencapai 52 miliar rupiah. Kenaikan harga Jensen Siebold tak terlepas dari dirinya yang bisa ambil menit bermain reguler di lini belakang Wolfsburg dalam 8 pertandingan berturut-turut dari 10 laga yang sudah dilakoninya di Bundesliga. Adanya kabar itu tentu saja memperkuat beberapa info sebelumnya mengenai Jensen Siebold, di mana sebelumnya Jensen Siebold sudah menceritakan tentang Indonesia kepada Media Roundtable. Aksi itu tentu saja tak terlepas dari adanya ketertarikan Jensen Siebold pada tanah leluhurnya. Bahkan, bek kelahiran Belanda itu turut mengaku jika dirinya ingin mengunjungi tanah leluhurnya dalam waktu dekat. Nova Arianto langsung tancap gas menjalani peran barunya sebagai pelatih timnas Indonesia U20 dengan membuka proses seleksi ketat demi membangun fondasi kuat Garuda Muda. Pelatih asal Semarang tersebut mulai menjaring talenta-talenta terbaik untuk memperkuat timnas Indonesia U20. Langkah awal Nova dilakukan melalui pemusatan latihan sekaligus seleksi pemain. Nova menegaskan proses ini menjadi bagian penting dalam menentukan komposisi awal skuad asuhannya. Dia ingin memastikan hanya pemain terbaik yang bertahan. Nova memastikan seleksi belum berhenti di tahap ini. Pemain yang sesuai dengan kriteria akan dibawa ke pemusatan latihan berikutnya. Rencananya, Timnas Indonesia U20 kembali menggelar pemusatan latihan pada Maret 2026. Agenda tersebut menjadi persiapan awal menuju kompetisi resmi. Pada 2026, tantangan utama Timnas Indonesia U20 terfokus pada Piala AFF U19 2026 serta kualifikasi Piala Asia U20 2027 yang menjadi target krusial Garuda Muda. Pelatih asal Inggris John Herdman disebut-sebut tinggal menunggu waktu diresmikan sebagai pelatih Timnas Indonesia. Juru taktik 50 tahun itu disinyalir diperkenalkan sebagai pelatih Timnas Indonesia pada 5, 6, atau 7 Januari 2026. Kehadiran John Herdman tentu menjadi harapan baru bagi sejumlah pemain yang sempat kesulitan menembus skuad Timnas Indonesia di era kepelatihan Sintayong dan Patrick Kluivert. Salah satu pemain yang dimaksud adalah Elkan Baggett. Elkan Baggett absen membela Timnas Indonesia hampir 2 tahun. Laga terakhir Elkan Baggett bersama Timnas Indonesia tersaji saat skuad Garuda kalah 0-4 dari Australia di 16 besar Piala Asia 2023. Setelah itu, Elkan Baggett tak pernah lagi membela Timnas Indonesia. Apa alasannya? Faktor terbesar Elkan Baggett tidak membela Timnas Indonesia lagi karena bek bertinggi badan 196 cm ini pernah menolak panggilan Sintayong saat Timnas Indonesia U23 hendak menghadapi Gini U23 di play-off Olimpiade Paris 2024 pada 5 Mei 2024. Sekarang, kursi pelatih Timnas Indonesia tak lagi diduduki Sintayong dan Patrick Kluivert, melainkan hampir pasti ditempati John Herdman. English Connection antara John Herdman dan Elkan Baggett bisa membuka jalan kolaborasi mereka di Timnas Indonesia. Elkan Baggett saat ini berkarir bersama klub Liga 2 Inggris Ipswich Town. Secara komunikasi, keduanya disinyalir tak akan terkendala karena sama-sama menjadikan Inggris sebagai bahasa utama. Jika Elkan Baggett unjuk gigi bersama sang klub, tak ada alasan John Herdman untuk tidak memanggil big man pulang ke Indonesia. Menurut TWDT, manajemen Ipswich Town berencana meminjamkan Elkan Baggett ke klub lain pada Januari 2026 demi mendapatkan menit tampil yang lebih banyak. Persaingan memperebutkan posisi di skuad Garuda Nusantara kini sedang memasuki babak yang sangat kompetitif. Pelatih kepala Nova Arianto mengaku cukup kesulitan dalam menyaring talenta yang hadir saat ini. Fenomena ini terjadi karena standar kemampuan teknis para peserta seleksi dinilai sangat seimbang satu sama lain. Proses pembentukan kekuatan baru ini diawali melalui rangkaian pemusatan latihan yang sangat intensif bagi pemain. Kualitas individu yang menonjol membuat suasana kompetisi di internal tim semakin terasa sangat panas setiap harinya. Nova Arianto secara tegas menginstruksikan agar seluruh peserta mengeluarkan seluruh potensi maksimal yang mereka miliki saat ini. Hanya mereka yang masuk kategori terbaik di antara yang terbaik yang nantinya akan dipasangi seragam merah putih. Tujuan utama dari seleksi ini adalah menyaring bibit unggul yang punya daya tahan fisik dan mental.